Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Pratiwi, saya dari kelas 4 SPB dengan NRP 42226054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal 8.41. Di sini diketahui sistem yang masuk ke dalam boiler dengan pressure inisial yang pertama yaitu 12 MPa sama dengan 120 bar dan temperatur awalnya 520 derajat Celcius yang masuk ke dalam turbin. Kemudian dilanjut aliran atau steam masuknya ke kondensor dengan pressure yang masuk kondensor yaitu 0,06 bar. Kemudian masuk ke dalam pump pada saturated liquid. Kemudian proses ke-5 yaitu masuk ke dalam closed with water heater. Kemudian dilanjut proses ke-6 yaitu kembali lagi ke boiler dengan T6-nya 170 derajat Celcius dan period cycle-nya 320 megawatt. Di turbin juga terdapat pressure yang langsung masuk ke dalam closed with water heater sekitar 10 bar. Kemudian di posisi 7 dan 8 ini terdapat throttling proses atau melalui trap atau ada valve di sebelum proses ke-8 di mana entalpi konstan, entalpi fluidnya konstan sehingga throttling proses ini terdapat proses entalpik dan tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem sehingga entalpinya konstan. Kemudian diagram TS-nya sebagai berikut. Pada stage 1 ini dengan temperatur 520 derajat Celcius, kemudian turun ke turbin, step 2, kemudian ke kondensor, setelah dari kondensor dia ke pump, kemudian dia dipompa kembali masuk ke closed with water heater. Dari closed with water heater ini, dari proses 5 ke 6 ini dia kembali lagi ke boiler, sehingga temperaturnya naik. Tapi pada siklus Rankine ini dimodified, ada closed with water heater di mana dari proses 5 ke 7 ini itu saturated liquid, kemudian 7 ke 8 ini terdapat throttling proses. Kemudian untuk P1-nya sama dengan P6 yaitu sekitar 120 bar karena di sini sama. Kemudian P2 dan P7-nya ini juga sama, 10 bar. Kemudian P3 dan P4-nya ini 0,06 bar. Asumsi yang digunakan pada soal berikut yaitu kontrol volume pada steady state gas fluida yang bekerja internally reversible kecuali pada throttling proses ini dan closed with water heater. Kemudian turbin pompa with water heater adiabatik yaitu tidak ada proses perpindahan panas yang masuk atau keluar sistem atau tidak ada perpindahan kalor. Kemudian energi potensial dan energi kinetik diabaikan. Keluaran dari kondensor dan water heater ini disebutkan saturated liquid. Kemudian yang ditanya yaitu efisiensi dan mass flow rate. Kemudian untuk tingkat keadaan 1 kita menggunakan pressure awal yaitu sekitar 120 bar dengan temperatur 520 derajat Celcius yang keluar dari boiler, di mana temperatur 520 derajat Celcius ini sudah melebihi titik kritis dari water, sehingga kita menggunakan tabel 4 yang sudah masuk ke dalam tabel superheat, sehingga didapatkan entalpinya, entalpi yang pertama yaitu 340,3401,8 kJ per kilogram, kemudian isentropiknya 6,5555 kJ per kilogram per K. Kemudian untuk tingkat keadaan 2 yaitu di mana P2-nya 10 bar dan dia masih masuk ke dalam kubah uap sehingga dia masuk ke mixture liquid vapor, sehingga kita pakai tabel A3 di mana HF-nya 72,81, HRG-nya 2015,3, SF-nya 2,387, SG-nya 6,5863. Dan di sini S2-nya sama dengan S1 karena dia masih pada satu garis tersebut. Ya, garis. Masih pada satu garis
lurus ini 1, 2, dan 3, sehingga nanti yang S3-nya juga sama dengan S1. Kemudian lanjut di X2 ini, dari rumus S2 per SF, di per S min SF didapatkan X2 atau kualitas uapnya 0,9931. Kemudian untuk mencari H2-nya, yaitu HF plus X2 HFG, didapatkan 2764,2 kJ per kg. Kemudian pada tingkat keadaan 3, dengan P3-nya 0,06 bar, kita menggunakan tabel A3, di mana HF-nya dan HFG didapat sekian, SF, SG, S3-nya juga sama dengan S1, didapatkan sekian. Kemudian untuk mencari kualitas uap di step 3, didapatkan hasilnya 0,7727, dan mencari H3-nya didapatkan nilai 2018,3. Kemudian untuk tingkat keadaan 4, di mana pressure yang keempat ini juga 0,06 bar, tetap menggunakan tabel A3, didapatkan HF-nya atau H4-nya sekitar 151,53 kJ per kilogram. Kemudian untuk tingkat keadaan 5, kita menggunakan tabel A3, di mana P-nya 0,06 bar saturated liquid, maka PF-nya 1064 kali 10,3 meter kubik per kilogram. Dapatkan H5-nya sebagai berikut, 163,6 kJ per kilogram. Kemudian pada tingkat keadaan 6, P6-nya sekitar 120 bar, dan T6-nya 170 derajat Celcius, kita menggunakan tabel A5, compressed liquid water. Dan menggunakan interpolasi temperatur 170 derajat Celcius pada tekanan 100 bar dan tekanan 150 bar. Interpolasi sebagai berikut, pada tekanan 100 bar didapatkan pada temperatur 170 derajat Celcius, didapatkan entalpinya 724,735 kJ per kilogram. Kemudian pada tekanan 150 bar, 727,555 kJ per kilogram. Kemudian dari hasil interpolasi pada tekanan 100 bar dan 150 bar, kita mencari pada tekanan 120 bar di temperatur 170 derajat Celcius itu berapa, dan ditemukan sekitar 725,86 kJ per kilogram. Sehingga H6-nya yaitu hasil dari interpolasi tekanan tadi sekitar 725,86 kJ per kilogram. Kemudian tingkat keadaan ke-7, di mana P7-nya itu 110 bar, menggunakan tabel A3, saturated liquid, didapatkan H7-nya 762,81 kJ per kilogram. Kemudian pada tingkat keadaan 8, yang dimana tadi di awal disebutkan, yaitu terjadi proses throttling proses di sini, sehingga pada tingkat keadaan 8 ini H8-nya sama dengan H7 karena entalpinya konstan, sehingga tidak entalpi fluidnya konstan karena ada proses entalpik di dalamnya. Sehingga H8-nya juga 792,81 kJ per kilogram. Setelah tingkat keadaannya, nilai dari tingkat keadaan yang ditemukan semua, nilainya, kemudian masuk ke mencari efisiensinya, di mana mesin energi rate balance untuk kontrol volume pada fluid water heater dengan fraksi E pada tingkat keadaan 2, yaitu H6-H5 per H2-H7, dapatkan fraksi E-nya 0,284. Kemudian kontrol volume pada turbine stage, di mana W turbin per M dot sama dengan H1 min H2 plus 1 min Y dikali H2 min H3, didapatkan 1174 kJ per kilogram. Untuk pompanya sendiri yaitu H5 min H4 sekitar 12,07 kJ per kilogram. Kemudian kalori yang masuk pada boiler, Q in per M itu H1 min H6 3401,8 min 725,86, didapatkan 2675,4 kJ per kilogram. Sehingga didapatkan thermal efisiensinya yaitu dari Veneto per Q inlet, di mana Venetonya sendiri yaitu W turbin dikurangi dengan W pompa dibagi dengan kalori yang masuk ke dalam boiler. Didapatkan efisiensinya sekitar 0,434 atau sama dengan 43,4%. Setelah itu mencari mass flow rate pada first turbine stage, di mana Witted cycle-nya yaitu dicari dari M dot per W turbin per M dot min W dot pompa per M dot. Didapatkan sebagai berikut, dan ini konversi satuannya, dan M dot-nya atau mass flow rate-nya sekitar 9,91 kali 10 pangkat min 5 kg per hour. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.